Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Ananda yang berbahagia, hari ini kita bertemu kembali di VCT Batch 8 Grup 3. Hari ini yang akan tampil adalah grup kami dengan mengambil judul Nilai dan Kearifan Lokal dari Kaulinan Barudak, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak J. Risman, SPD. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kami mengingatkan untuk berjalannya acara kita pada pagi hari ini, kiranya kita dapat sama-sama berpartisipasi dalam acara ini. Ketika presenter menyampaikan materinya, mohon kiranya dapat mematikan speaker masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan untuk jangan lupa mengisi absen nantinya. Iya, jangan lupa untuk mengisi absen. Kemudian tentunya kita harus menjaga protokol kesehatan kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata, untuk pagi hari ini yang akan tampil sebagai moderator adalah Ibu Wina, kemudian nanti presenter oleh Pak Jairisman. Selanjutnya silakan kepada Bu Wina untuk memimpin acara kita pada pagi hari ini. Selamat bertugas tentunya, dan semua teman-teman tentunya saya ucapkan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Silakan Bu Wina. Terima kasih Bu Arma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang hari ini pasti semangat ya. Hari ini insya Allah semangat ya untuk mengikuti acara Pikon ini. Nah, acara Pikon ini sangat-sangat judulnya itu sangat sangat menarik ya, karena mungkin akan dipandu oleh presenter kita Bapak Jai, di mana Bapak Jai ini adalah seorang kepala pasal mulai dari tahun ini pernah menempuh pendidikan S1 PGSD di Universitas Terbuka, dan juga pernah menjuarai lomba karya ilmiah, juara 1 di kegiatan Porseni Kabupaten Sukabumi, dan juga pernah menjadi guru teladan pada tahun 1995 di tingkat SD Kabupaten Sukabumi. Nah, mari kita saksikan. Apa Bapak Jai sudah siap, Pak? Insya Allah Bu Wina, saya siap. Halo Bapak Jai. Ya. Iya, siap Bu Win. Ya, kita saksikan bersama-sama untuk pemaparan materinya. Kami persilahkan kepada Bapak Jai. Terima kasih. Terima kasih Bu Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu mengikuti kegiatan webinar batch 8 yang diselenggarakan oleh kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Seameo-Seamolek, dan Dikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di seri webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang hari ini berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Yang terhormat Bapak saya, Bapak Utomo, selamat datang Pak Utomo, terima kasih berkenan gabung dengan kami. Pak Utomo ini beliau pernah menjadi kasih kurikulum SD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan saat ini beliau adalah Kaprodi PGSD Universitas Nusa Putra. Mudah-mudahan Pak Utomo dalam keadaan sehat walafiat. Juga Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu guru hebat bergabung dengan kami. Insya Allah 1 jam ke depan kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita masih ingat masa kecil kita.
sore hari dulu kita tidak terlalu sering nongkrong di depan televisi. Barangkali televisi kita saat itu saya masih ingat bagaimana saat di tahun 70-an, televisi hitam putih 14 inch yang saya tonton hanya satu channel saja, hanya TVRI. Sisa waktunya saya habiskan bermain dengan teman-teman. Dan itu sudah jarang dilakukan oleh anak-anak kita. Bagaimana kita dulu bermain gatrik, bermain sondah, dan berbagai permainan-permainan lain yang sungguh menarik. Bila musim panen, kita pergi ke sawah, mengambil batang padi, kemudian kita buat oleh-olehan. Masih ingat barangkali teman-teman oleh-olehan? Ataupun sore hari kita mengambil pelepah pisang. Dan pelepah pisang itu kita buat menjadi senjata, menjadi senapan, atau kadang-kadang kita buatkan menjadi kuda-kudaan. Bermain dan sungguh kegiatan yang sangat menarik. Jauh berbeda dengan anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu. Jarang sekali mereka melakukan semua ini. Izinkan pada kesempatan ini saya mencoba kembali menggali kearifan lokal dari Kaulinan Barudak yang sudah lama ditinggalkan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormat, izinkan saya berbagi mohon maaf, sedang saya buka dulu file PowerPoint-nya. Sekali lagi Ibu Bapak, tanpa lelah kita bermain, kita bergaul dengan teman-teman kita. Saat itu kadang-kadang kita lupa waktu. Mudah-mudahan kenang-kenangan manis itu bisa kita ingat kembali, Ibu Bapak yang saya hormati. Mohon dicek apakah di layar Ibu Bapak sudah ada? Sudah Pak, ada Terima Pak. kasih. Iya. Saat ini saya mencoba akan menyampaikan nilai dan kearifan lokal dari Kaulinan Barudak. Kita lanjut, Ibu Bapak yang saya hormati. Mengapa saya mengambil Kaulinan Barudak? Ya, sesuatu yang mungkin jarang anak-anak sekarang lebih, atau termasuk ibu bapak guru pun lebih senang hal-hal yang berbau kekinian. Nah, berangkat dari itu saya mencoba justru mengambil bukan yang berbau kekinian, tetapi justru dari hal-hal yang lama. Kita akan melihat nilai dan kearifan lokal dari Kaulinan Barudak tersebut. Ini adalah sebuah refleksi atas semakin tidak dikenalnya Kaulinan Barudak. Ibu Bapak yang saya hormati, saya Jailani, biasa dipanggil Jai Risman, saat ini menjabat Kepala SDN Pasawahan, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Ibu Bapak yang saya hormati, bisa dilihat, barangkali ada yang tahu kira-kira ini permainan apa? Saya tahu tuh, enggrang. Enggrang. Ya, Sudah muncul Ibu Bapak? Enggrang. muncul, enggrang. Kalau di Palembang namanya kaki Sudah, tinggi. Pak, sudah. Iya, enggrang atau egrang. Enggrang. Iya, ini permainan Egrang, egrang, Ibu Bapak. Betul sekali. Enggrang ya. Permainan egrang. Iya. Eh, Kita lihat permainan egrang ini, Ibu Bapak. Nilai apa yang ada pada egrang ini? Terbuat dari dua bilah bambu yang panjang, kemudian ada bambu yang pendek sebagai dudukannya. Perlu Ibu Bapak ketahui, egrang ini berasal dari bahasa Lampung yang berarti trompak pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Jadi aslinya sebetulnya egrang itu dari Lampung. Permainan egrang ini kalau kita mainkan sungguh luar biasa, Ibu Bapak. Banyak nilai budaya yang pertama ada nilai kerja keras, yang kedua nilai keuletan, yang ketiga nilai sportivitas. Nilai kerjasama tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengambil
Sementara nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan untuk berjalan yang memerlukan keuletan dan keturunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Jadi sebetulnya membuat egrang ini bukan pekerjaan yang mudah. Si pembuat egrang ini harus memikirkan bagaimana egrang itu bisa menahan beban berat anak atau beban berat yang akan menggunakannya. Kemudian juga bagaimana caranya agar kedua egrang ini bisa digunakan secara seimbang. Itu luar biasa sekali, bukan pekerjaan yang mudah. Konsep IPA ada di sini, Ibu Bapak. Kemudian setelah kita melakukan permainan egrang, muncul nilai sportivitas. Ini tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Lanjut Ibu Bapak. Selanjutnya, setelah egrang, mungkin Ibu Bapak tahu ini kira-kira permainan apa? Ibu Bapak? Arma? Bu Wina? Barangkali tahu ini permainan apa? Apa ya? Lupa itu. Apa ya? Ada yang masih Lupa, ingat? tapi pernah main. Pak. Orayan, Pak. Lupa Iya, namanya. betul. Namanya ular naga panjang. Ada yang mengatakan ular naga, ada yang mengatakan oray-orayan. Betul, oray-orayan. Kita lihat oray-orayan Ibu Bapak yang saya hormati seperti apa. Di sana, mari kita sama-sama dengarkan lagu ini, mungkin ada yang ingat. Suaranya nggak muncul ya, Bu Arma? Belum muncul ya? Udah. Bapak Ibu masih ingat lagu itu?
Apakah anak-anak kita Masih, Pak. masih sering Masih. mendendangkan lagu Masih. itu? Nah, kalau sekarang anak-anak kita bagaimana? Masih Enggak. anak-anak Ikannya HP, kita, Bapak. iya, paling anak-anak kita sekarang yang tarik sis, semongko, barangkali itu yang mereka hafal. Mereka sudah tidak mengenal. Sekarang kita lihat Ibu Bapak, lagu orai-oraian bisa dibayangkan kalau didendangkan Sudah sambil jarang bermain. ya, Pak ya. Iya. Ada dua kelompok, ada yang menjaga, kemudian ada yang begitu indah sebetulnya Ibu Bapak kalau kita lihat sambil bernyanyi mereka dengan riangnya, meliuk-liukan badannya, dan yang luar biasa yang terakhir, anak yang paling belakang yang panderi itu berusaha menghindar dari tangkapan. Itu luar biasa sekali Ibu Bapak kalau itu kita lakukan di anak-anak sekarang. Ibu Bapak, orai-oraian itu tidak diketahui mulainya kapan menjadi salah satu permainan tradisional di desa. Orai-oraian ini tidak hanya di Jawa Barat saja Ibu Bapak, di berbagai daerah pun ada. Tetapi yang pertama muncul dan teridentifikasi orai-oraian ini adanya di desa Cilentung, Pulau Sari, Pandeglang. Yang berawal dari situlah orai-oraian merakyat di Jawa Barat. Mengapa kok Pandeglang, Jawa Barat? Dulu kan Pandeglang masih masuk bagian Provinsi Jawa Barat. Sehingga orai-orai ini adalah bagian dari permainan atau kaulinan barudak Jawa Barat juga. Apa nilai budaya yang bisa kita peroleh? Ada ketangkasan, ada keluasan, dan ada keceriaan. Nilai ketangkasan ini tercermin dari upaya bagaimana mereka menghindari dari tangkapan, terutama yang paling belakang. Agar aman, agar selamat, dia menghindar. Itulah perlunya ketangkasan. Kemudian keluasan. Keluasan itu tercermin dari gerakan meliuk-liukan badannya bagaikan ular sambil bernyanyi, orai-oraian. Luar biasa sekali Bu Bapak. Dan ini tidak hanya untuk anak-anak, menarik untuk remaja, menarik juga untuk orang dewasa. Berikutnya, nilai ceria. Sepertinya kita tidak mungkin melihat mereka bermain orai-oraian sambil mendendangkan lagu orai-oraian, tapi dengan keadaan cemberut. Bersedih, itu suatu hal yang nggak mungkin. Pasti anak-anak kita pada saat bermain orai-oraian, mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Mereka bergembira bersama-sama. Luar biasa sekali Bu Bapak. Kita lanjut berikutnya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ini permainan apa? Ada yang hafal? Ada yang ingat? Gatrik warna kecil. Oh iya. Ingat? Iya betul, bebentengan. Bentengan. Iya, bentengan. Ada yang menyebut bebentengan, ada yang bentengan. Iya, luar biasa sekali Bu Bapak. Kita lihat ada apa di balik bebentengan itu. Bebentengan pun bentengan merupakan permainan dari Jawa Barat. Bebentengan ini diambil dari kata benteng atau pertahanan. Ada batang kayu ataupun apapun namanya. Anak-anak sekarang tidak harus berbentuk kayu, tidak berbentuk bambu, tidak berbentuk batu. Itu sebagai pertahanan mereka, itu yang harus dijaga oleh mereka. Dan itu yang disebut dengan benteng. Permainan ini adalah permainan saling menyerang, merebut benteng lawan. Sebutan lain dari Jawa Barat, ada yang mengatakan benteng, ada yang mengatakan jok-jokan, ada yang mengatakan pris-prisan, ada yang mengatakan pal-palan, ada juga yang mengatakan omer. Banyak nilai budaya yang bisa kita peroleh dari permainan ini. Yang pertama ada kerjasama, ada fokus, ada disiplin. Nilai kerjasama tercermin dari upaya merebut dan mempertahankan benteng dari tangkapan atau dari pengambil alihan orang lain. Yang menyerang berusaha tidak tertangkap, yang berusaha mempertahankan bentengnya agar tidak dikuasai oleh lawan. Itu perlu kerjasama. Tanpa kerjasama sepertinya sulit untuk memenangkan perlombaan ini. Perlu strategi, kapan menyerang, kapan bertahan. Jangan sampai asik menyerang sementara benteng kita sendiri terlupakan. Niat mengambil benteng orang lain, akhirnya benteng kita sendiri yang diambil orang lain. Itulah ketangkasan, itulah kerjasama yang ada pada permainan benteng. Berikutnya nilai fokus Ibu Bapak.
Anak harus konsentrasi atas serangan lawan. Dia harus memperhatikan gerak-gerik lawan yang akan mengambil bentengnya. Tanpa konsentrasi, tanpa fokus, mungkin kita bisa kecolongan. Tahu-tahu benteng kita diambil orang lain. Berikutnya yang tidak kalah penting ada nilai disiplin, Ibu Bapak. Anak-anak teguh menjaga bentengnya atau yang disebut dengan lamo. Si penjaga itu punya lamo untuk mempertahankan bentengnya. Dia harus teguh, dia harus disiplin, tidak boleh ikut menyerang. Jangan-jangan kalau dia ikut menyerang, bentengnya sendiri yang akan diambil oleh orang lain. Itulah bebentengan Ibu Bapak, suatu permainan yang sudah jarang kita lihat saat ini. Selanjutnya, permainan berikutnya Ibu Bapak, barangkali ada yang masih ingat, kira-kira permainan apa ini? Babancakan. Permainan apa Ibu? Babancakan. Babancakan. Ada lagi apa yang menyebutnya? Tumpukan genting yang dilempar dengan bola kasti. Kalau kita praktis tidak harus ada bola kasti, Ibu Bapak. Tinggal dibuat bola dari plastik saja. Iya, dari plastik juga bisa, gulungan kertas juga bisa. Boy-boyan. Iya, di daerah Sukabumi Boy-boyan. ini disebutnya boy-boyan. boy-boyan. Ya, Sukabumi menyebutnya boy-boyan. Ibu Bapak yang saya hormati, boy-boyan atau Kalau pakai bebencaran. bola boy-boyan. Iya. Mm-mm. Ada juga yang menyebutnya Bagai, kalau pakai bola boy-boyan, kalau yang dilempar itu namanya babancakan. sami wae saleres nama. Mau ngata main nu gaduh bola, nu teu gaduh bola. Di Jawa Barat cenderung mengatakan boy-boyan. Aya oge nu nyebatna, ada juga yang mengatakan bebencaran, sina bencar. Bola kasti ataupun bola yang terbuat dari plastik ataupun membuat gumpalan bola dari kertas dilemparkan ke tumpukan genting sehingga genting itu bencar. Maka diberi nama bebencaran. Ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat, Ibu Bapak. Di Pati, Jawa Tengah, ini disebutnya gaprek kampung. Di beberapa daerah disebutnya gebokan. Alat yang digunakan adalah pecahan genting yang ditumpuk, bola kasti atau bola plastik atau apapun yang berbentuk bola yang terbentuk. Yang kadang-kadang kita tidak punya bola, ya buat saja dari kertas, gulungan kertas. Kemudian lemparkan ke tumpukan genting tersebut. Yang melemparkan berusaha menjatuhkan genting, sementara yang menjaga dengan secepatnya dia harus menyusun kembali genting tersebut. Ini permainan yang asik dan mengasihkan, Ibu Bapak. Ada nilai kerjasama. Tercermin dari upaya menyerang dan menghindari lemparan. Sebab pada saat dilempar, kita kan kena. Supaya tidak kena, berarti perlu kerjasama. Berikutnya ada konsentrasi dan fokus. Yang tercermin dari upaya menjatuhkan genting itu. Bukan pekerjaan gampang, Ibu Bapak. Dari sekian jarak sekian meter, tidak seluruhnya mampu menjatuhkan genting tersebut. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang melenceng, walaupun kita sudah konsentrasi. Jadi di sini perlu konsentrasi dan fokus yang luar biasa agar kita mampu menjatuhkan genting tersebut. Yang berikutnya nilai telaten, sabar. Bagaimana genting itu dijatuhkan oleh lawan, kemudian kita susun kembali. Sedang asik nyusun, datang lagi lawan menyerang. Itu perlu kesabaran. Kalau anak yang emosional kadang-kadang belum selesai menyusun, datang lawan dia akan marah-marah. Dan itu dilatih melalui permainan boy-boyan atau bebencaran ataupun ada yang menyebutnya gebokan. Tadi kita ada yang menyebutnya apa? Bu Nani tadi mengatakannya boy-boyan, bebencaran, bancakan ya, betul, bancakan. Kita lanjut Ibu Bapak yang saya hormati. Ini kira-kira apa Ibu Bapak? Gatrik. Ya betul, gatrik. Masih banyak anak-anak di lingkungan kita bermain gatrik? Sudah jarang sekali Ibu Bapak. Kita lihat gatrik ini permainan menggunakan bahannya dari bambu. Satu bilah bambu agak panjang, lebih kurang 30-34 sementara bilah bambu yang satu lagi adalah bilah bambu yang pendek yang
ya lebih kurang 10 cm. Tekniknya macam-macam Ibu Bapak, ada yang langsung dilempar ke atas kemudian dipukul sejauh mungkin sehingga lawan agak sulit mengambil kembali. Kita lihat Ibu Bapak, gatrik ini disebut pula bentik. Ada juga yang menyebutnya pati lele, ada yang menyebutnya gatok lele atau disingkat tokle. Ini memakai 2 potong alat sebagai alat bermainnya. Satu bambu panjang lebih kurang 40 cm dan satu lagi bambu yang pendek ukurannya lebih kurang 10 cm. Permainan gatrik biasanya dimainkan dengan berkelompok, terdiri dari 2 orang atau lebih. Satu kelompok sebagai pelempar dan satu kelompok lain sebagai penjaganya. Nilai budaya dari permainan gatrik ini Ibu Bapak luar biasa. Ada ketangkasan. Bagaimana anak harus mampu memukul gatrik atau bilah bambu yang kecil, sementara pihak lawan berusaha untuk menangkap bilah bambu itu. Kebersamaan tercermin dari upaya memenangkan perlombaan ini. Dan yang tidak kalah penting, sportivitas tercermin dari menerima kekalahan. Ibu Bapak, ini kita lihat gatrik itu apa? Halo Pak Jai, Iya Ibu. suaranya? Oh lagi ini ya Pak? Oh lagi ini, suaranya nggak ada. Kenapa Pak Jai? Ada masalah? Tidak ada Bu. Oh, iya. Iya, itu tadi permainan gatrik Ibu Bapak yang saya hormati. Sebetulnya bila kita melakukan permainan ini sungguh sangat menarik sekali. Setelah gatrik, adakah permainan yang lain? Ya, kita lihat ini permainan berikutnya Ibu Bapak. Kira-kira permainan apa ini? Bisa dilihat. Kira-kira ini anak-anak sedang apa? Seperti nonton ya Pak? Iya, Kayak ngelihat HP. betul. Bermain teknologi, Iya. bermain teknologi. Satu Permainan kekinian. Oh, main handphone. Ini bedanya dengan yang tadi. Kita lihat sekarang anak yang di tengah sedang memegang gadget. Anak yang di tengah sedang memegang gawai. Sementara teman-temannya di belakang, di sampingnya melihat dari belakang. Kita tidak tahu apa konten yang ada di gawai tersebut. Dan kita lihat apakah anak itu melakukan aktivitas fisik. Ternyata Tidak. duduk saja melihat konten yang ada pada gawai itu. Berbeda dengan permainan-permainan yang tadi. Anak bergerak, anak berlari, kemudian anak tangkas, anak harus memikirkan strategi untuk memenangkan perlombaan tersebut. Tapi pada kegiatan ini tidak sama sekali. Mereka asik dengan dunianya. Dan kita tidak tahu apa yang sedang mereka lihat. Berikut. Miris sekali. Sama. Ya, kita lihat anak kecil malam-malam lampu kamarnya dia padamkan, dia gelapkan, sementara dia sendiri asik dengan gadgetnya. Ini yang membedakan dengan yang tadi. Dia asik dengan gadgetnya.
kita tidak tahu apa yang dia lihat. Dan bisa dilihat apakah anak melakukan gerakan atau aktivitas fisik juga tidak. Dan lebih berbahaya lagi, radiasi dari gadget yang dipancarkan dari gadget itu, sementara anak mematikan lampu di kamarnya, secara tidak langsung akan merusak mata anak itu. Dan ini yang sering kita lihat di keseharian kita, Ibu Bapak. Kita melakukan pembiaran kepada anak asik dengan gadgetnya. Mereka sendiri. Sementara jadi manusia itu harus bersosialisasi. Apakah ada kegiatan sosialisasi pada kegiatan yang seperti ini? Tentu saja tidak, jawabannya Ibu Bapak. Ini yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana ke depan anak-anak kita tidak seperti itu. Ibu Bapak yang saya hormati, kaulinan barudak atau di Jawa disebutnya dolanan atau traditional games bukan permainan yang hanya sekedar bersenang-senang, akan tetapi merupakan bagian dari etnopedagogik dan pendidikan budi pekerti yang di dalamnya mengandung benih pelajaran kedisiplinan, kepercayaan diri, kehidupan bersama, kepekaan sosial, bahkan yang terpenting adalah adanya muatan akhlak budaya. Akhlak budaya ini menjadi penting karena ini adalah salah satu pilar yang akan membentuk karakter anak di masa depan sebagai manusia sosial. Agama saja kan mengajarkan hablum minanas, hubungan sesama manusia. Dan hubungan sesama manusia itu akan terjalin apabila dia berhubungan dengan masyarakat yang lain atau berhubungan dengan orang yang lain, salah satunya melalui kegiatan permainan yang melibatkan banyak anak. Inilah yang akan menjadi sokok guru dalam membentuk karakter bangsa atau karakter nation. Ternyata begitu luhur nilai budaya yang ada pada permainan. Ibu Bapak yang saya hormati, kaulinan barudak itu membangun interaksi bersama teman-teman maupun lingkungannya. Kaulinan barudak itu meruang dan mewaktu, melibatkan aspek lingkungan, psikomotorik ataupun sosial. Berbeda dengan contoh lagu yang mungkin lagu anak-anak kita. Contoh yang paling gampang, Ibu. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa dan seterusnya. Lagu-lagu anak-anak tersebut itu lagu-lagu imajinasi, Ibu Bapak. Tidak langsung masuk ke dalamnya. Berbeda dengan kaulinan barudak. Anak ada di dalamnya. Karena kaulinan barudak meruang dan mewaktu. Beda dengan lagu-lagu anak seperti tadi. Bintang kecil, kemudian ambilkan bulan bu. Ambilkan bulan bu. Mungkinkah seorang ibu bisa mengambil bulan? Tentu saja tidak. Itu semuanya imajinasi. Atau yang paling sering kita plesetkan atau anak-anak plesetkan naik ke puncak gunung, ternyata kan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, berbeda sekali dengan kaulinan barudak, walaupun sama-sama konteksnya anak-anak, ini kaulinan barudak yang tadi lagu-lagu anak berbeda sekali. Sekali lagi Ibu Bapak, kaulinan barudak itu dilakukan dengan sportif dan penuh keceriaan, kejujuran, kebersamaan, dan kompetitif. Bahan renungan kita. Tidakkah bahwa kesemrawutan kehidupan sosial budaya saat ini salah satunya disebabkan oleh hilangnya budaya saling menghormati dan menjaga kebersamaan? Boleh jadi degradasi moral ini juga disebabkan bahwa pendidikan seni kita hanya diarahkan untuk menuju pada keterampilan dan kita melupakan akhlak yang ada di balik keterampilan atau kesenian itu. Mudah-mudahan renungan ini menginspirasi Bapak dan Ibu, setidaknya di masa pandemi, kegiatan-kegiatan pembelajaran, jangan lupa muatan lokal, jangan lupa salah satunya kaulinan barudak, misal dalam penugasan anak membuat egrang, anak membuat gatrik,
anak membuat layangan. Itu dalam penugasan-penugasannya. Berikutnya, kalau kita sudah tatap muka, kenapa tidak lakukan permainan-permainan tadi di sekolah kita? Saya yakin dan ibu bapak pasti melihat mereka bergembira melakukan permainan-permainan tersebut. Ibu bapak yang saya hormati, itulah nilai budaya yang ada pada permainan anak-anak yang sekarang sudah mulai jarang dilakukan. Mudah-mudahan ke depan kita bersama, saya, ibu dan bapak, memiliki keinginan untuk kembali menghidupkan permainan tradisional ini. Nilai budaya yang terkandung di dalamnya sungguh luar biasa. Budaya moral, budaya akhlak ada di dalamnya. Jadi ternyata melalui permainan tersebut, secara tidak langsung kita melatih anak tangkas, melatih anak untuk disiplin, melatih anak untuk bisa bekerja sama, untuk seperti itu. Bapak yang saya hormati, demikian pemaparan saya tentang permainan tradisional atau kaulinan barudak ini. Dan ini semata sekali lagi menggugah ibu bapak sebagai bagian dari meningkatkan kemampuan kita untuk kembali agar budaya, agar permainan tradisional, agar kaulinan barudak ini kembali hidup di lingkungan kita, setidaknya di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Dwi Yohana selaku moderator. Bu Wina disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Waalaikumsalam warahmatullahi sekali. wabarakatuh. Wah, ibu bapak, saya juga sebenarnya sangat sedikit lupa gitu, karena itu permainan waktu SD. Ya, kalau sekarang mungkin saya lihat anak-anak di sekitar saya sudah jarang sekali memainkannya. Untuk bapak ibu yang ingin bertanya, silahkan. Mau secara langsung, mangga. Kalau mau ditulis, silahkan chat. Sambil mau nunggu ya, Bapak Jai. Kadang kalau misalkan ini ya Pak, kalau anak sudah handphone, agak sedikit susah ya untuk direfleksinya. Apa gimana? Ada apa? Terapi kira-kira supaya anak bisa meninggalkan handphone, kembali ke permainan zaman dulu. Karena kan handphone dan nilai ininya sedikit kurang mungkin ya Pak ya. Betul. Sambil kita menunggu pertanyaan dari Ibu Bapak, silahkan. Oh, ada Pak. Mungkin Pak ada Utomo. penasaran juga Pak dari Bapak dan Ibu yang anaknya sudah. Bu Wina, ada Pak Utomo. Oh iya, Pak Utomo dulu. Ya, silahkan Bapak Utomo, mangga. Iya. Iya, mangga Pak Utomo. Kami persilahkan. Terima kasih kepada host nih. Kami dari Universitas Nusa Putra. Kebetulan kami sedang di Prodi PGSD yang kelak akan menjadi calon-calon guru di sekolah dasar. Tentunya sangat menarik tadi apa yang Pak Jailani kaitannya dengan kaulinan ulang permainan anak-anak dulu ya, kaulinan ulang lembur. Entah upaya apa yang perlu kita lakukan agar permainan itu kembali menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Upaya-upaya apa kita selaku pendidik, guru atau katakanlah praktisi pendidikan untuk mengangkat kembali agar permainan ini bisa tumbuh, berkembang di masyarakat, bersaing, berkompetisi dengan permainan-permainan yang lain. Upaya-upaya apa yang kita lakukan untuk seluruh guru aktivis pendidikan ini. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Utomo. Bu Win. Terima kasih Bapak Utomo. Ya, mau dijawab langsung bagaimana Bapak Jai? Ya, saya jawab langsung aja Bu Win. Upaya yang harus kita lakukan supaya permainan ini mungkin bisa digunakan lagi. Ya. Terima kasih Pak Utomo atas pertanyaan dan kesediaan Bapak untuk bergabung dengan kami.
Kita selaku guru tentu saja harus berupaya sedapat mungkin bagaimana permainan tradisional ini, kaulinan barudak ini kembali mewabah di lingkungan kita. Sebagai guru, hal yang mudah sebetulnya Ibu Bapak, Pak Utama yang saya hormati, terutama ada tidak kemauan kembali menghidupkan permainan tersebut. Setelah ada kemauan di Bapak Ibu guru, lakukan, masukkan ke dalam proses pembelajaran. Yang termudah bagi salah satunya adalah pada saat pelajaran olahraga. Tidak ada salahnya pelajaran olahraga kita mulai dengan olahraga tradisional seperti tadi. Anak diajak bermain bebentengan, anak diajak bermain galasin, atau permainan-permainan yang lain. Atau pada saat kegiatan, misal kegiatan di sekolah kita ada acara mieling poe bahasa Indung. Kenapa tidak? Kegiatan mieling poe bahasa Indung itu lakukan kegiatan-kegiatan yang mengangkat semua permainan atau kaulinan barudak yang tadi. Dan yang tidak kalah penting, Bapak, komitmen untuk paling tidak, misal dulu saya waktu di SDN Tenjo Ayu, Pak Utomo, saya mencanangkan Hari Kamis Sunda. Kamis di Bandung Robon Junda, saya di Tenjo Ayu, Kamis Nyunda. Anak-anak di Kamis menggunakan seragam, pakaiannya pakaian khas Sunda, bahasanya pun digunakan bahasa Sunda. Kenapa? Permainan-permainan itu lakukan pada saat anak istirahat di setiap hari yang kita tentukan sebagai hari Nyunda. Insya Allah itu akan terus berlanjut, akan bisa dihidupkan kembali. Kuncinya kemauan dulu. Kalau kita Bapak Ibu gurunya acuh tak acuh, cuek, bebek saja, tidak peduli, saya yakin ini tidak akan berhasil. Kuncinya kita tidak perlu menunggu instruksi dari siapapun, tidak perlu menunggu perintah dari atasan, dari pimpinan, cukup ada keinginan tidak kita di lingkungan sekolah kita untuk bersama-sama kembali menghidupkan kaulinan barudak ini. Barangkali itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih jawaban Pak Yeleni, ini penting nih para guru. Siapa lagi kalau bukan kita nanti ini para guru untuk bisa kembali mengaktifkan kembali, melestarikan kembali agar betul-betul kita tidak tercabut dari akar budaya kita. Betul tidak sekali, tercabut dari budaya. Terima kasih. Silakan Bu Wina dilanjut. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Utomo? Cukup. Atau Ibu Bapak ada yang Terima kasih Bapak Utomo atas pertanyaannya. Oke. Bapak dari SDE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojong Satu Benteng ya, mau bertanya. Ya. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya langsung tanya Bu, berbicara tentang kaulinan anak-anak. Suaranya mungkin. Ya. Halo? Ya, bisa dengar Bu? Ya, silakan Pak Solihin. Ya, langsung. Berbicara tentang anak-anak. Ya, Pak. Kita kaitkan dengan sekarang galakannya generasi milenial. Saat ini kita sebagai pendidik sangat sulit untuk menerapkan permainan itu karena anak berkata bahwa itu adalah kuno. Itulah. Nah, bagaimana kita mensiasatinya agar anak kembali dari gadget menjadi permainan yang kita lakukan ini. Terima kasih. Langsung dijawab Bu Win. Dijawab langsung ya. Terima kasih Bapak dari SDN 1 Benteng, kan Bapak Jai. Iya, langsung saya jawab ya Pak Solihin. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali Pak Solihin. Sulit sekali, bukan pekerjaan gampang buat kita. Anak yang sekarang asik dengan gadgetnya, kemudian kita alihkan. Itu tidak bisa sekaligus, tidak bisa simsalabim, tetapi harus melalui proses yang panjang. Yang seperti saya katakan tadi di awal, kuncinya kita harus menjadi agen perubahan. Itu yang paling penting. Guru, kepala sekolah harus menjadi agen perubahan. Salah satu, pertama buat komitmen, apakah kita di sekolah kita siap melaksanakan misalnya kegiatan-kegiatan tadi menjadi bagian pembelajaran kita. Tarik ke dalam kelas, tarik dalam menjadi sebuah muatan pembelajaran. Contoh semacam permainan-permainan tadi itu di luar negeri juga sudah tidak.
tidak aneh dalam proses pembelajaran. Misalnya saya lupa nama team together ya, itu semacam metodologi pembelajaran. Kenapa tidak kita angkat dalam bentuk permainan? Kemudian juga misalnya sondah, kita buat matematika, pembelajaran matematika, pembelajaran berhitung, kaitkan dengan sondah. Pembelajaran tentang bangun datar juga bisa dikaitkan dengan sondah. Artinya ada kemauan di pihak sekolah. Yang pertama kepala sekolahnya saja dulu. Kepala sekolah mampu menggerakkan satuan pendidikan yang dia pimpin, mampu menggerakkan guru-gurunya agar memiliki komitmen dan keinginan yang sama untuk menghidupkan permainan tradisional. Sepakati, hari apa kita akan kembali memasyarakatkan permainan tersebut. Kesepakatan buat menjadi sebuah aturan. Setiap hari ini anak-anak bermain tradisional. Pada saat istirahat, guru bersama-sama terlibat melakukan permainan tersebut. Berikutnya, guru olahraga. Di setiap pelajaran olahraga ada permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak. Kalau itu berlangsung terus-menerus, insya Allah ketergantungan anak kepada gadget akan berkurang. Tetapi tidak akan hilang sekali lagi. Karena gadget, sebuah keniscayaan kita menghilangkan ketergantungan kepada gadget. Tetapi paling tidak mengurangi ketergantungan anak kepada gadget. Dan kembali secara perlahan-lahan mengenalkan anak dengan dunia anak yang sebenarnya permainan atau kaulinan barudak. Insya Allah, lambat pun kaulinan barudak kembali akan hidup. Dimulai dari lingkungan sekolah dulu, setelah lingkungan sekolah, biarkan anak membawa ke lingkungan pertemanan mereka di kampung masing-masing. Itu barangkali Pak Solihin yang bisa saya jawab. Bu Ina silakan dilanjut. Bapak Solihin, masih ada masih ada pertanyaan lagi atau sudah dicukup untuk Bapak Solihin? Ya, cukup. Ya. Cukup. Ibu Bapak mungkin masih ada pertanyaan? Masih Bu, saya mau coba bertanya ya. Mungkin Ibu Neneng mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Neneng. Selamat pagi. Atur nuhun Pak Jailani. Ya. Terima kasih Bu Moderator. Alhamdulillah saya sangat senang sekali mendengar penjelasan materi yang begitu menarik dari Pak Jailani tentang kearifan lokal yang merupakan tanggung jawab kita semua untuk dapat melestarikannya dan untuk mengimplementasikannya di dunia pendidikan. Karena salah satu cara kita sebagai guru untuk tetap membangun marwahnya kearifan lokal itu adalah di kita, di guru. Bagaimana untuk memberikan tongkat estafet kelestarian kearifan lokal ini. Dan Pak Jailani mungkin menurut saya bahwa pelestarian kearifan lokal itu merupakan salah satu cara untuk penyeimbang dalam kehidupan sosial di mana kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat terutama pada siswa. Jadi saya berpendapat bahwa memang kearifan lokal ini sebagai penyeimbang. Jadi untuk penyeimbang antara kearifan lokal dan teknologi itu adalah di sini kita sebagai salah satu guru untuk dapat melaksanakannya. Namun gini Pak Jailani, untuk etnopedagogi sendiri, etnopedagogi sendiri adalah merupakan pembelajaran berbasis kearifan lokal yang tadi Pak Jailani singgung. Yang saya mau tanyakan, ini etnopedagogi ini termasuk ketahanan pembelajaran atau model pembelajaran. Jika katakan model pembelajaran, tentunya harus ada sintaknya ya Pak ya. Nah menurut Bapak, apakah ini etnopedagogi itu pendekatan atau model? Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya dalam administrasi kelas untuk jika kita mau menerapkan etnopedagogi ini? Terima kasih Pak Jai. Ya, terima kasih Bu Neneng Meliani. Ibu Bu Neneng ini pesinden. Tukang ngahalian. Betul sekali Bu Neng. Kaulinan barudak ini dijadikan oleh guru, oleh kita, oleh orang tua sebagai penyeimbang
bagaimana pesatnya anak dengan gadget. Anak tidak mungkin lepas dari gadget, tetapi kita melakukan penyeimbangan, paling tidak ketergantungan kepada gadget turun, yang kaulinan tradisional atau kaulinan barudak naik, sehingga seimbang. Dua-duanya teknologi juga tetap, kita tidak boleh menafikan semua itu. Yang kedua, nilai budaya lokal di dalamnya ada kaulinan barudak tetap juga bisa dihidupkan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan etnopedagogik, kalau saya cenderung mengatakan etnopedagogik dari kacamata pendekatan Ibu Bapak. Kalau saya lebih cenderung ke pendekatan. Lalu agak rumit sebetulnya ini berbicara teknis, bagaimana memasukkan ke dalam administrasi. Pasti sebagai sebuah pendekatan, permainan tradisional ini bisa diangkat dalam berbagai mata pelajaran. Tinggal bagaimana menyelaraskan konten mata pelajaran tersebut dengan kegiatan permainan tersebut. Jadi ke depan kita tidak perlu bangga dengan menggunakan misalnya pendekatan ataupun metodologi yang lain, misalnya saya lupa menggunakan bahasa-bahasa asing, itu kan yang luar biasa sekali. Kenapa tidak justru melalui babancakan, melalui bebentengan anak dapat. Seperti itu. Dan kegiatannya kita buat sebuah skenario yang di dalamnya konten mata pelajaran masuk. Sebetulnya kuncinya di situ. Kalau saya cenderung mungkin agak ekstrim Pak Utomo, saya lebih sering tidak administratif. Tapi saya lebih sering bagaimana itu diterapkan. Setelah diterapkan baru pengadministrasiannya. Jadi kita tidak berkutat bagaimana mengadministrasikan semua itu. Kalau selalu berpikir rumit mengadministrasikan, itu sulit dilaksanakan. Lebih baik laksanakan dulu sambil berpikir bagaimana mengadministrasikannya dalam rencana pembelajaran. Saya kira itu yang paling sederhana Bu Neneng. Saya yakin Bu Neneng semua itu. Terima kasih Bu Neneng. Mangga Bu. Atur nuhun panjenengan ilmu nakatampi pisan. Atur nuhun. Sami-sami. Satu pisan. Mangga. Bu Win, mangga Bu Win. Bapak, ini mungkin ada pertanyaan yang chat ya dari Ibu Raihaninda Astri. Berhubungan dengan kaulinan barudak dengan ajaran saat ini memakai gawai ataupun BDR, apakah bisa dilaksanakan secara BDR Pak permainan tersebut? Bagaimana caranya kita sebagai guru untuk menerapkan permainan zaman dahulu? Sementara saat ini anak belajar di rumah sendiri, tidak kontak langsung. Jadi intinya mungkin tidak boleh tatap muka ya, sedangkan permainan harus tatap muka ya Pak ya. Di sini tidak kontak langsung dengan temannya selain anggota keluarganya, hanya sebagai anggota rumah. Nah, bagaimana Pak caranya supaya permainan ini bisa berjalan tapi dalam kondisi BDR Pak? Iya. Terima kasih Bu Wina, mungkin Bu Rai. Tadi saya mengatakan di awal, bisa dijawab Pak. Tadi di awal saya katakan bahwa konteks kaulinan barudak ini tidak bisa langsung begitu saja diterapkan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi pada saat kita memberikan penugasan kepada peserta didik, konten dari permainan ini bisa masuk di dalamnya. Misal anak ditugaskan membuat bakyak, anak ditugaskan membuat egrang, anak ditugaskan membuat apalagi tadi Ibu Bapak, egrang, kemudian ataupun iya, mungkin bandring segala macam, itu banyak yang mengarah ke permainan. Di awal di saat kegiatan BDR ini tugaskan itu dulu kepada anak membuat alat-alat itu. Jadi kita tidak langsung permainan yang sifatnya komunal melibatkan banyak orang. Yang pertama egrang dulu, suruh anak membuat egrang. Kemudian dia disuruh menggunakan egrang tersebut pada saat dia pada saat dia membuat egrang, rekam proses pembuatan egrangnya, kemudian saat dia menggunakan egrangnya, dia rekam menjadi portofolio buat dia. Itu bisa dilakukan di masa pandemi. Setelah nanti belajar tatap muka, kita lakukan permainan-permainan yang lain yang sifatnya fisik, yang sifatnya ada kontak.
Nah, saat ini kita tidak perlu melakukan permainan yang ada kontak. Kemudian Ibu Bapak sekali lagi, untuk lebih mengenal permainan tradisional, bisa juga permainan tradisional ini dikenalkan melalui gadget juga. Di gadget ada permainan tradisional. Nah, ya, awalnya kenalkan dulu saat masa pandemi COVID-19. Tetapi kalau suasana sudah normal, lakukan secara langsung, tidak melalui permainan di gadget lagi. Itu barangkali Bu Rai, Bu Dina yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu sekaligus langsung, tetapi paling tidak penugasannya ada yang terkait dengan kaulinan barudak. Membuat egrangnya digunakan oleh anak, kemudian pada saat anak menggunakan egrang, dia membuat videonya dan dia menyusun laporan portfolio dia. Itu barangkali Bu Rai dan Bu Wina, silakan di. Mohon Bapak. Ya, mungkin buat alatnya dulu ya Pak ini. Bu Endah Faridah, apa ingin bertanya? Oh, Bu Endah Faridah, apa ingin bertanya? Oh, tidak ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Silahkan. Kita sambil diskusi saja ya Bapak, karena jujur saya juga kadang-kadang ini lupa apa nama permainan tersebut. Tetapi permainan tersebut benar-benar memiliki nilai dan kearifannya Bapak Ibu. Jadi mungkin di masa pandemi ini menurut Bapak presenter kita siapkan dulu alat sebelum anak terjun gitu. Mungkin Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan, kita diskusi sama-sama. Saya ingin bertanya Bu. Dari saat Bapak Jai, saya juga sedikit lupa. Oh iya, siapa Bapak? Oh iya, ya. Silakan Bapak Gulaman, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Halo, Gulaman Sekian dari SDA Negeri 3 Cisaat. Saya bertanya Pak, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap kaulinan budak ini? Soalnya kalau flashback, sewaktu saya SD, di sekolah itu tidak diajarkan mengenai kaulinan budak itu. Cuman kita melaksanakannya secara senang hati, rasa cinta dan sukarela, ya. Sewaktu istirahat, pulang sekolah, ya. Tidak diajarkan oleh guru di sekolah seperti itu, Pak. Nah, takutnya untuk zaman sekarang ini kita menyuruh anak di sekolah, jadi tidak berdasarkan cinta terhadap permainan tersebut. Nah, mungkin PR kita adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap kaulinan budak tersebut. Mungkin bagaimana Pak caranya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gulaman. Bu Win langsung saya jawab. Dari mata turun ke hati. Terima kasih Bapak Gulaman. Ya, langsung saya jawab ya Bu Win. Mangga, ya. Dari mata turun ke hati. Awalnya kan dari pandangan. Awalnya selalu dari pandangan. Setelah pandangan kita termasuk kaulinan budak. Anak-anak kita sudah anak-anak kita sudah tidak mengenal permainan ini dan tidak pernah mereka lakukan di lingkungan permainan mereka. Maka langkah yang pertama adalah ngawanohkeun ka barudak yen urang teh boga kaulinan anu luar biasa manfaatna. Kenalkan kepada anak permainan-permainan tersebut. Tentu tidak harus dideredet seluruh permainan dikenalkan. Satu persatu kita kenalkan. Mana yang termudah? Mau dari egrang dulu, mau dari sumput dulu, dan sebagainya. Mau dari hahayaman, begitu banyak permainan atau kaulinan barudak. Anggap kita memperkenalkannya awalnya dari egrang dulu. Kenalkan kepada anak cara membuat egrang. Setelah cara membuat egrang, sampaikan kepada anak bagaimana dia harus praktik membuat egrang tersebut. Yang terakhir, bagaimana anak menggunakan egrang tersebut. Ini sebagai bagian dari portofolio laporan yang dibuat oleh anak. Setelah egrang selesai, ganti yang lain. Berikutnya kalau sudah masa pandemi COVID-19 berakhir, anak sudah mulai tatap muka, maka permainan itu lakukan bersama-sama dengan kita. Ibu bapak guru jangan hanya menjadi penonton saja. Tidak ada salahnya, ibu bapak guru pun terlibat. Misalnya main bebentengan bareng-bareng anak. Anak yang lain nonton, dua regu berhadapan-hadapan main bebentengan. Ibu bapak gurunya bagi, ada yang menjaga benteng, ada yang menyerang. Beres bebentengan, ganti permainan yang lain.
Terus itu dilakukan Ibu Bapak, paling tidak seminggu sekali di sekolah kita ramekan dengan kaulinan barudak. Itu bentuk ikhtiar Pak Gulaman. Dan itu saya yakin tidak berubah sebab tidak suatu paksaan, paling tidak ajak dulu anak yang mau, yang lain nonton. Saya yakin kalau anak-anak kita sehat, anak-anak kita normal, setelah nonton dia pasti akan ikut, akan terlibat. Itu barangkali Ibu Bapak yang saya hormati. Dilanjut Ibu.